Hey Vilas, selamat datang di Sofa Literasi edisi perdana. Di edisi perdana ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dua sosok di balik layar Darcy Crate. Kalau yang belum tahu apa itu Darcy Crate, itu adalah sebuah book subscription box bertemakan klasik atau novel-novel klasik gitu ya. Kayak book subscription box di luar negeri gitu, di dalamnya tuh ada isinya bookies merchandise seperti lilin, terus mug atau cangkir, ada bookmark, pokoknya banyak merchandise-merchandise yang bertemakan buku, dan gak jarang juga di dalam boxnya itu terdapat bukunya. Kalau bookies box di luar negeri itu kan mereka biasanya sistemnya itu bulanan, jadi memang setiap bulan tersedia dengan tema yang berbeda-beda. Kalau gitu kita pengen tahu mengenai Darcy Crate sendiri, sistemnya itu bakal seperti apa dan gimana sih perjalanan mereka dalam membangun Darcy Crate dalam kurun waktu kalau nggak salah sih 2 tahun ya, 2 tahun ke belakang. Tapi sebelumnya, mendingan aku perkenalin dulu masing-masing. Yang pertama ada Yonea di sini. Yonea silahkan menyapa teman-teman di YouTube dan sekalian memperkenalkan diri. Bisa menyebutkan nama, terus kegiatan sehari-harinya apa, terus mungkin media sosialnya juga supaya teman-teman juga bisa berkenalan. Silakan Yonea. Halo semuanya, saya Yonea dari akun Yonea, @Yonea pakai 0. Sehari-harinya sebagai salah satu apoteker di rumah sakit swasta di Yogyakarta. Terima kasih Yonea. Selanjutnya di sini juga ada Ani. Halo Ani, silakan menyapa teman-teman di YouTube. Halo, aku Ani di balik akun Instagram Ani Namis. Sehari-harinya di rumah ngerjain pesanan buku. Oke. Sip, sekarang perkenalannya sudah selesai. Kita langsung aja nih menggali inti dari pertemuan kita pada siang hari ini. Yaitu pengen tahu segala sesuatu tentang Darcy Crate nih. Yang pertama dan paling basic adalah sebenarnya idenya itu dari siapa sih? Siapa duluan gitu yang ngusulin? Terus kayak apa yang menginspirasi untuk menciptakan book subscription box bernama Darcy Crate ini? Jadi dulu 2019 itu kan lagi banyak-banyaknya ini ya, bookies subscription kayak gitu. Tapi kebetulan sih beberapa yang muncul itu semuanya punya basic fantasi seperti itu. Jadi mengangkat tema-tema fantasi yang sudah sering sekali gitu dengan temanya itu lagi gitu ya. Dan kita itu kebetulan berdua ini suka klasik dan kayak kalau mau beli subscription box yang klasik itu harus ke luar negeri gitu kan. Itu kan kayak ya ampun masa order jauh-jauh gitu kan, padahal sebenarnya lokal bisnis sekitar Indonesia ini juga banyak yang bisa gitu menggambar karakter-karakter klasik seperti itu. Jadi sebenarnya berawal dari situ sih, dari karena kami punya hobi baca buku klasik, kemudian kok merasa belum ada subscription books yang mengangkat klasik di Indonesia, kemudian ya sudah kita bikin sendiri saja Mbak. Awalnya dari situ sih, karena belum ada aja gitu. Ani, ada yang mau ditambahkan? Kalau dulu kan memang Yonea dulu itu yang idenya. Terus Yonea itu ngajakin tanya-tanya apa mau bikin ini. Taunya aku cuma diajakin aja. Pertamanya kan buat sharing produk-produk begini. Oh iya bagus sih, dibilang. Tahu-tahu Yonea itu udah ngajakin jadi apa partneran. Wah, seneng sih maksudnya gitu. Okay. Tapi semuanya itu idenya kan kebanyakan Yonea. Terus aku sebagai partnernya itu seringnya cuma diskusi kayak gitu-gitu. Jadi yang banyak intinya memang dasarnya memang dari Yonea sih itu tuh. Tadi Nia belum menyebutkan inspirasi, ada nggak sih inspirasi dari bookish subscription luar atau di Indonesia kan jelas belum ada, makanya kalian berdua mencoba membawa tema yang baru berupa subscription box dengan tema klasik. Nah, kalau inspirasi dari luar negeri ada nggak sih? Soalnya aku pribadi tuh nggak tahu kalau di luar ada book subscription dengan tema klasik. Ada Kak. Jadi waktu itu sih kita sudah jalan book pertama. Itu kan pertama sekali kan kita ambil Pride and Prejudice karena kayaknya itu yang paling booming di Indonesia gitu. Karena kayaknya semua orang sudah pernah baca Jane Austen dan Pride and Prejudice itu termasuk favorit gitu. Jadi kita angkat itu untuk pertama dan juga biar sesuai sama namanya juga, Darcy Crate itu dari Mr. Darcy di Pride and Prejudice seperti itu. Ini buku yang ini. Nah, jadi ini pertama banget kita angkat dan waktu open PO ini kebetulan ada si Rifki Akbar dari akun Dinerit. Dia bilang akhirnya ada gitu book subscription di Indonesia itu
karena aku mau order Bookisli, jadi at bookisli.uk. Jadi ada di UK itu dia memang fokus ke klasik. Nah, dia mau order di Bookisli klasik tapi ini terkendala metode pembayaran gitu. Jadi nggak bisa kok pakai kartu ini, nggak bisa kayak pakai ini, nggak bisa juga gitu. Untunglah di Indonesia ada gitu. Jadi sebelumnya selain aku tahu Bookisli ada Lead Joy Crate kalau nggak salah, itu juga kadang-kadang klasik. Jadi dia campur, ada klasiknya, ada fantasi juga gitu. Selain kalau di luar negeri ada yang kayak All Crate, kemudian Fairy Loot, kemudian ada Illumi Crate kalau nggak salah, itu fokusnya memang ke fantasi. Tapi memang kalau yang klasik kita memang masih jarang sih ada, tapi beberapa yang aku tahu dua itu sih. Kita item-itemnya juga akhirnya juga ya mengacu ke sana juga gitu. Walaupun memang tidak semua bisa direalisasikan di Indonesia. Aku baru tahu tuh yang namanya Bookisli di UK ya. Kalau Lead Joy Crate pernah lihat di Instagram yang boxnya warna biru gitu ya kalau nggak salah. Tapi belum pernah lihat mereka posting yang temanya klasik. Aduh, nggak ngikutin nih ketahuan. Nah, kemarin itu kan aku tuh sempet bikin polling di Instagramnya Sofa Literasi buat cari tahu sebenarnya banyak gak sih yang baca novel klasik gitu. Karena kalau aku pribadi kayak novel klasik yang berhasil dibaca tuh cuma Sherlock Holmes, ya kan, dari Sir Arthur Conan Doyle, terus Agatha Christie, itu juga tertatih-tatih ngabisinnya beberapa judul, terus juga pernah nyoba baca Edgar Allan Poe, itu akhirnya DNF, gak tamat. Karena menurut aku kayak kalau novel klasik tuh tata bahasanya berbeda banget sama tata bahasa modern sekarang gitu. Kalimatnya juga, pemakaian kata-katanya juga beda. Nah, itu gimana tuh dari Darcy Craig sendiri menghadapi market yang seperti itu? Karena kan klasik itu bukan bacaan utama ya, apalagi di antara anak-anak muda sekarang kayaknya klasik tuh masih jadi nomor sekian ketika mereka memilih jenis bacaan. Nah, apalagi Darcy Craig ini fokusnya adalah menjual Bookies merch di dalamnya, yang di dalamnya juga ada buku sih sebenarnya. Nah, tapi kan seperti yang tadi aku bilang, marketnya tidak sebanyak itu. Ataukah memang udah kepikiran gitu dan sengaja memilih market yang benar-benar spesifik seperti itu? Memang sih membaca klasik di sini itu kan memang susah, nggak segampang horor atau fantasi gitu ya. Memang dari awal itu memang menyasar klasik biar menumbuh kembangkan minat klasik. Mungkin kalau ada Bookies merch kayak gini tuh siapa nanti lebih tertarik kayak gitu-gitu aja. Memang susah sih baca klasik karena memang sedikit gitu ya yang menyukai genre tersebut. Dari Darcy Craig punya misi punya misi untuk mengenalkan karya-karya klasik tapi lewat merchandise-nya dulu gitu ya, dengan harapan begitu mereka terima, terus melihat karakter-karakter dari merchandise tersebut, jadi penasaran, ini sebenarnya tokoh siapa, dari judul mana, begitu ya? Intinya memperkenalkan klasik ke khalayak yang lebih ramai gitu. Kalau memperkenalkan dari mula-mula kan memang susah sih baca klasik itu, merasa. Apalagi kalau kita kan udah terbiasa bacaan kontemporer atau fantasi, untuk memulai klasik itu memang beneran harus perjuangan gitu loh. Jadi karena ada Darcy Craig ini nanti kan bisa, mungkin ya, harapannya bisa orang itu lebih tertarik dengan klasik. Nia, ada yang mau ditambahkan? Kita sudah memetakan dari awal memang ini bakal peminatnya dikit ini. Sudah tahu gitu. Tantangannya nih pembaca klasik ini kayaknya nggak sebanyak hype-nya fantasi, atau kalau misalnya kita ngangkat book subscription yang lebih populer gitu. Cuman kalau klasik itu kita tidak akan terkendala copyright. Jadi kenapa kita nggak ngambil ke kontemporer atau mungkin yang fantasi yang sedang ongoing, itu karena kita mikir aduh nanti ini kita akan repot di copyright. Jadi pertama kita juga ini ya, yakin aja nih pasti banyak kok pembaca klasik, kita tes pasar dulu gitu. Dan ternyata sebenarnya ya followers kami itu beberapa memang sama suka klasik juga, tapi klasik itu sebatas di koleksi tapi tidak dipamerkan seperti itu. Jadi kayak ya aku baca kok, Jane Austen juga baca, ini juga baca gitu, Secret Garden juga baca, Peter Pan baca. Ternyata ketika kita lempar ke pasaran, ini tema-tema ini target penjualan itu tercapai juga kok kayak gitu. Cuman memang segmented. Nah, kalau terkait bukunya memang kita akhirnya mengambil yang middle grade kayak Peter Pan kemarin, kemudian Secret Garden. Itu secara tata bahasa itu lebih mudah dipahami dan terjemahan juga enak. Jadi ternyata banyak juga yang membaca klasik itu di kendalanya
kendala bahasa ya. Bahasa Inggrisnya memang masih yang jadul banget gitu. Jadi kita masukin bukunya itu buku yang terjemahan. Tapi ini juga challenge juga kita untuk memasukkan bukunya susah. Nah, ini kebetulan tahun kemarin masih tersedia yang di NF Green Gables. Kalau untuk tahun ini kayaknya udah habis. Kemudian yang ketiga kemarin Peter Pan. Peter Pan itu kan baru diterbitkan ulang oleh GPU dengan cover baru. Nah, jadi kita nggak ada kendala untuk memasukkan bukunya. Yang terakhir ini yang Secret Garden dari Alex Media. Ini baru terbit 2020 kalau nggak salah. Jadi memang ini Alex Media juga kebetulan lagi nerbitin World Library Series. Jadi kita sih ngerasanya akan ada tetap dukungan dari penerbit. Jadi semacam kalau selama ini yang beli buku-buku klasik itu hanya orang-orang ibaratnya yang dulu memang sudah pernah baca klasik gitu. Tapi dengan adanya Dark Secret, harapannya memang mereka kenal klasik itu dari kami. Selama bukunya ada, kita akan berusaha aja. Ini yang mungkin akan jadi ini tantangan sekali. Besok ini yang Narnia. Narnia itu kan udah tidak diterbitkan lagi yang ini. Oke. Dan saya juga sudah tanya ke admin GPU gitu. Udah ada rencana terbit ulang tapi belum tahu kapan. Jadi ya sudah, berarti untuk box besok yang edisi 5 Summer in Narnia itu tanpa buku. Oke, tetap maju aja gitu. Dan itu sebenarnya mau menyambung ke pertanyaan aku selanjutnya sih. Ada salah satu pertanyaan yang sebenarnya aku juga kepo, gimana cara kalian dapetin buku-bukunya gitu? Apakah langsung ke penerbit dan apakah dapat potongan harga gitu ya? Karena kan tetap ya ini kan bisnis gitu, harus ada profitnya. Jadi gimana tuh? Dapetnya dari mana? Terus gimana cara kalian mengatur harga dari buku tersebut sehingga harga boxnya pada akhirnya tetap terjangkau buat market yang sudah kalian tuju? Kalau kita sebenarnya salah satu kelebihan buku yang sudah off label backlist ya, bukunya public domain ya, udah lama ya. Kita akan dapat buku-buku dengan harga obral gitu. Jadi harga diskon, kalau jelas di Jogja kan ada toko buku Togamas itu diskon 15% setiap hari. Sebenarnya kita masukin harga ya harga normal gitu. Kita masukin harga normal, jadi profitnya dari ini kita dapat di itu potongan di Togamas kayak gitu. Kalau kemarin pas di Secret Garden karena masih banyak ada di marketplace juga, kita akhirnya beli online dan dengan diskon yang lumayan gitu. Jadi tetap dalam perhitungan harga sih kita masukin harga normalnya gitu. Dan ya tadi sih catatannya buku yang kita angkat berusaha sebisa mungkin adalah yang masih beredar di pasaran. Jadi sekalian ada paket dengan buku dan tanpa buku, karena pasti ada juga yang sudah punya bukunya, jadi ya udah gitu, cuman beli merchandise-nya aja. Oke, menarik. Jadi selain ke penerbit juga tetap ini ya, hunting ya, berburu buku-buku tersebut di online, karena memang nggak cuma klasik ya, aku ngerasain sendiri ngadain baca barengan tuh ketika nyari judul-judul yang pengen aku pilih, itu aku harus cek dulu masih ada yang jual bukunya apa enggak gitu. Karena di Indo sirkulasi buku tuh cepet gitu, karena ya lagi-lagi kita melihat minat pembaca di Indonesia yang katanya rendah, tapi sebenarnya menurut aku lebih ke promosi aja sih. Kalau Ani, ada yang mau ditambahin nggak? Kalau buku lebih ke memang Yunea itu yang sering nyari itu. Nanti cuma Yunea itu biasanya diskusinya ini harganya segini, nanti kita nyari di mana ya. Oh, gitu. Berarti memang ada proses diskusi ini ya, kurasi barang-barangnya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang pengen banget aku tahu, gimana waktu pertama kali open PO tuh, yang di akhir tahun 2019? Gimana respons dari market? Ada yang mau cerita? Respon pertama, memang ya yang namanya pertama, apalagi klasik gitu ya, kayak memang masih pengenalan banget ya, belum serame yang sekarang. Kalau sekarang kan udah tahu. Kalau yang pertama itu memang, aduh sedih, memang sedih sih ya, karena belum ada yang ngerti juga dan belum sesuai harapan banget gitu. Padahal kan udah kita ngambil temanya yang Pride Prejudice ya, itu kan udah yang semua orang udah tahu gitu. Ternyata orang-orang mungkin masih bertanya-tanya, apa sih isinya, apa sih yang dari klasik yang bisa dijadiin bookismer yang bagus gitu, atau yang menarik gitu kan. Padahal yang dulu ya juga udah termasuk bagus sih. Tapi memang yang pertama itu kurang sih memang. Oke, soalnya aku juga tahu Dark Secret kayak dari siapa ya? Dari Badiah deh yang share. Apa nih Dark Secret gitu kan? Terus aku baru follow nih. Oh, oke, tentang klasik gitu.
Menarik. Tapi emang banyak yang baca klasik. Waktu itu aku juga mikirnya kayak gitu. Nah, kalau Nia gimana menanggapi respons market di PO yang pertama itu? Gimana perasaannya? Ya sempat ini juga sih, agak down juga sih. Oh, ternyata memang nggak sebanyak yang kita kira. Karena ketika pertama bikin Instagramnya, Dark Secret itu sepertinya tuh responnya baik gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang ikut PO kok cuma sedikit kayak gitu. Tapi waktu awal kan memang kita nggak punya target banyak. Yang penting pengenalan dulu. Jadi udah tahu tadi ya sudah memetakan tantangan di awal, jadi udah nggak terlalu kaget-kaget banget gitu. Oh ternyata respon di box awal-awal itu nggak banyak gitu kan. Terus ya sudah gitu. Jadi kita sempat hiatus juga waktu itu karena pandemi. Jadi dengan ternyata respon di box 1 dan 2 itu masih kurang, walaupun yang 2 itu karena udah tahu oh ternyata isi di box 1 lumayan menarik nih gitu kan. Terus di box 2 itu yang order lebih banyak, tapi tetap nggak sesuai dengan target kita. Ketika tahu pandemi, udahlah kita lihat-lihat dulu kondisi gitu. Gimana sih, apakah ini bisa diteruskan atau enggak. Jadi waktu pandemi kita off dulu sampai muncul box ketiga itu di bulan Desember, itu kita baru muncul lagi di bulan November. Kan Dark Secret yang pertama itu open PO dari Februari, jadi ngejar box Januari. Kemudian yang kedua itu Maret. Jadi kan awalnya kalau mau bikin bulanan kita nggak sanggup ya, karena kita butuh waktu untuk mengkurasi dan juga menghubungi supplier. Jadi itu waktu box pertama memang 100% kami berdua yang mengerjakan. Jadi kita beli beberapa item, kita beli di marketplace, kemudian yang lain Mbak Ani yang bikin kayak gitu, ada book slip, kemudian bookmark juga itu Mbak Ani yang bikin. Nah di box yang kedua kita mulai melibatkan supplier dari upah hari Buki Staff, waktu itu bookmark aja ini, sama ada candle dari ini Monofolk candle. Memang kita nggak pakai brand yang sudah terkenal gitu, tapi kita lihat-lihat oh ini kayaknya menarik, terus kita beli sampel gitu ya. Jadi memang prosesnya mengkurasi itu nggak yang langsung, karena belum punya nama kita jadi belum bisa jual. Jadi kita memang modal yang beli barang mereka, kalau misal oke, kita coba untuk custom bisa apa enggak kayak gitu. Jadi memang kita mengangkat lokal brand banget yang memang belum terkenal kayak waktu itu. Juga sama dekorasi kayu itu ini masukin cutlery set di box 2. Nah itu ibaratnya ketika box 1 dan box 2 kita masih mencoba-coba dan kondisi pandemi itu kita belum tahu. Ibaratnya kalau Bukis Nurse itu kan kayak ini ya barang mewah gitu yang tersiar banget lah. Sementara kalau pandemi kan fokusnya ke survival, jadi kita off dulu aja gitu. Nah, kebetulan disinggung tentang proses kurasi produk-produknya. Kan aku sempat kepoin Instagramnya nih ya, di postingan yang awal-awal, Dark Secret menyatakan bahwa ini adalah subscription box bertema klasik dan go green gitu. Nah, apakah konsep go green ini masih tetap diterapkan dan bisa dijelaskan mengenai go green-nya sendiri tuh bentuknya seperti apa sih gitu? Pertama, masalah packaging ya. Packaging kita sebisa mungkin itu minim sampah. Jadi kita akan masukin potongan kertas, kemudian juga bubble wrap itu kita usahakan minimal sekali, hanya yang benar-benar butuh kayak misal jar atau ini candle gitu. Dan sebisa mungkin ini pun bubble wrap-nya dari suppliernya sendiri, jadi kita nggak ngeluarin. Bubble wrap itu hanya di packaging terakhir ketika pengiriman. Kemudian item-itemnya yang bisa dipakai semua gitu. Sebisa mungkin kita itemnya bukan item yang cuman jadi pajangan gitu, tapi bisa dipakai. Kayak misal candle ya, itu ada fungsinya juga gitu. Masih bisa kalau mati lampu ya dibakar gitu. Tapi memang ada beberapa yang nggak mau bakar candle gitu. Sebenarnya kan sempat kepikiran masukin item sabun gitu. Tapi kalau kita lihat dari luar itu kayaknya sabun-sabun tuh nggak kepake. Jadi kita nggak jadi masukin. Terus kayak isinya ya book slip, jelas kepake. Pouch belum jadi deh kita masukin. Kemarin sempat cutlery set. Ketika mengkurasi kita pilih item yang benar-benar kepake gitu. Ya kita sendiri pakai apa enggak gitu. Kalau kita nggak pakai, nggak usah dimasukin lah. Ada nggak sih kejadian yang menarik gitu yang terjadi ketika kalian berdua nih ngurusin Dark Secret, entah itu kejadian yang ngenes banget, atau kejadian yang membahagiakan banget, atau kejadian yang nyebelin banget gitu? Ayo dong, cerita dong, pengen tahu nih.
Siapa Ani dong, Ani? Kayak yang sedih itu kan yang pemesanan pertama itu karena nggak sesuai ekspektasi. Yang bikin senang itu ketika orang-orang mulai tertarik, aku udah pesen. Terus yang lagi nyenengin ketika customnya itu kayak ilustrasi kita kan kalau bookmark itu kan KW ya, KW Little itu kan yang seringnya itu kan memang pas mau diajak kerjasama itu udah asik kayak gitu. Seneng kan itu memang udah jadi khasnya kami kan gitu yang bookmark itu jarang-jarang kan ini apa namanya magnetic bookmark yang ngambil tema klasik itu kan agak jarang gitu loh dan itu kan custom cuman ada di DC kebanyakan memang ada di DC gitu loh itu aku udah seneng terus pas orang-orang unboxing seneng kayak gitu-gitu kalau barang-barang nemu barang-barang yang bagus seneng. Oke, ada kejadian seru nggak nih? Apa kayak gitu misalnya salah order kayak atau apa? Salah order enggak sih belum pernah sih. Jangan sampai lah ya. Nea, ada yang mau ditambahin? Dari Nea sendiri nih, kan, apa yang dirasakan kejadian serunya? Kalau aku sih memang kita kan di awal itu looking for supplier, bikin postingan looking for supplier. Jadi ya bisa jadi tuh memang kita nggak tahu gitu ada toko itu sebelumnya gitu. Pas pertama banget kita yang jelas mendata gitu ya, item-item apa sih yang potensial untuk dimasukin kayak gitu kan, dan menyesuaikan budgetnya juga gitu. Jadi harus ada item yang utama gitu, yang baratnya budgetnya paling besar tadi kayak book slip nggak seterusnya setiap box ada gitu, jadi box 1 kemarin ada, 2 enggak, pokoknya ada item yang kita dari awal banget itu nih harus ada magnetic bookmark. Nah itu kebetulan kan sempet jadi repnya Kawaii Little Buddies, aku tanya sama ownernya gitu, Kamer ini kakak ada rencana nggak ambil tema klasik? Jawabnya enggak, karena memang Kawa itu fokusnya ke anime dan TV series gitu, dan sekarang fokusnya ke banyak anime aja gitu. Toko yang lain pun aku lihat nggak mengambil tema itu seperti itu. Jadi memang benar, ini aku tanya, Kak ini bisa custom nggak? Oh bisa, nanti gitu apa namanya, kalau cuma dikit bisa lah gitu, nanti dibantu bikinin desain. Di sana kita excited banget, akhirnya tuh bisa custom kayak gitu, dan kita udah dari awal memang ibaratnya ngontrak bukan ngontrak juga ya, ibaratnya memastikan nih untuk kedepannya nih akan jadi item utama, item wajib kita gitu, karena kebetulan aku sama Mbak Ani kan ya nggak bisa desain banget lah gitu. Jadi kita harus punya ilustrator tetap gitu. Itu satu. Kemudian untuk bookslip ya, bookslip ada desainer sendiri gitu, dan yang bikin excited kemarin ketika comeback di box 3 di akhir tahun 2020, box 3 yang Winter in Neverland, itu excitednya itu teman-teman itu sangat ini ya, sangat antusias kayak gitu. Bahkan kita lewat dari target awal kita cuman sekian gitu, ternyata ada lagi yang DM mau order itu. Ya excited banget gitu. Jadi promosinya ya lumayan gencar sih memang, kita mau comeback itu, dan dibantu juga waktu itu ada live Instagram sama AGK gitu ya, jadi mungkin viewernya jadi lebih banyak juga. Terakhir itu sebelum launching box 3 itu aku tuh lihat kan follow Kak Stephanie Book Corner, Steffi Book Corner. Nah, itu dia kan juga bisa desain, dan waktu itu yang bikin timing kayak, wah ini nih, bisa nih kita gandeng itu ketika Kak Steffi itu meluncing tema Little Prince. Nah, itu kan kita kayak, wah akhirnya ada nih ilustrator di Indonesia yang meluncing tema klasik gitu kan, karena memang ya ampun jarang banget loh ngelihat art print yang klasik. Kebanyakan kalau nggak Jepang gitu anime dibikin ibaratnya fan art itu, kalau nggak Jepang-Jepangan gitu ya biasanya yang fantasi-fantasi gitu. Jadi kayak ketika Kak Steffi launching Little Prince, kita langsung wah digandeng nih, besok box 3 nih sama Kak Steffi gitu. Jadi itu langsung setelah itu saya kontak Kak Steffi, oke gitu kan. Terus kita bilang, Kak Peter Pan bisa nggak? Oh ya bisa, aku udah nonton kok gitu. Udah nonton versi Disney atau versi buku seperti itu. Jadi langsung nyambung gitu Kak. Jadi excitement-nya itu ketika kita menemukan supplier yang cocok, kemudian juga kayak terakhir itu yang bikin ada candle juga kan, kita yang di box 3 itu yang menarik ketika custom ini yang Winter in Neverland ini candle-nya itu benar-benar nyari di marketplace itu yang ini
Wooden Wick gitu. Oke. Nah, ini kan kayak di Indonesia tuh shop yang aku Ya. tahu mereka pakai candle-nya itu pakai ini sumbu gitu. Nah, yang sumbunya kayu tuh belum ada dan akhirnya ketika tahu oh ada kok di marketplace Indonesia gitu yang punya, terus aku langsung hubungin adminnya untuk custom seperti itu. Jadi yang menarik dari proses kurasinya adalah ibaratnya tuh kita tuh ada list item kemudian menemukan suppliernya dan ternyata tuh harganya tuh masih sesuai dengan budget kita gitu. Itu sih kalau aku. Tapi kalau lilin bukannya ada ya yang pakai kayu gitu? Lid melts bukan sih? Iya, tapi udah nggak ini lagi nggak sih? Nggak aktif ya? Nggak aktif lagi kalau Iya, nggak iya. salah. Sip. Nah, ngomongin tentang nggak aktif, ini kan beberapa bisnis subscription box seperti yang kita tahu, kayaknya nggak bertahan lama gitu ya. Kayak aku pribadi waktu pertama kali terjun ke Bookstagram, nemuin beberapa brand subscription box, terus Bookismerts, yang sekarang-sekarang tuh udah nggak kedengaran sama sekali namanya. Nah, kira-kira apa nih tips dari Darcy Crate sampai bisa bertahan sampai detik ini? Puitis banget. Siapa yang mau menjawab? Mbak Ani nih Ya, udah berkecimpung di dunia Bookismers dari benar. 2017. Benar. Jadi buat yang belum tahu, Ani ini juga salah satu, bukan salah satu, Ani ini adalah pemilik Satu-satunya. dari apa? Nami House ya, Booksleeve. Booksleeve.id atau booksleeve_id ya, aku lupa Instagramnya. Ya. Silakan Ani, mungkin bisa menyampaikan tipsnya kenapa Darcy Crate bisa bertahan sampai ya 2 tahun, berarti dari akhir 2019 sampai sekarang 2021. Yang pertama itu kita ngerjain tuh happy gitu. Terus apa ya? Konsisten. Terus gimana caranya biar orang-orang itu ketika menerima box dari kita itu tetap happy, tetap nggak kecewa. Terus apa ya? Intinya memang jangan mengecewakan pelanggan gitu loh. Item-item yang kita berikan ke mereka itu juga yang memang kualitas bagus. Dalam bisnis itu kalau kita seneng, orang lain ikut seneng gitu loh. Jadi kalau jangan sampai kita yang seneng orang lain nggak dipikirin gitu loh. Nah, jadi konsumen tuh kira-kira itu seneng nggak? Kalau kita sendiri nggak seneng jangan dikasih. Jadi kualitas itu memang harus yang bagus. Kayak yang candle itu kayak yang Yunia tadi bilang, kita harus beli dulu barangnya, dicek dulu itu memang bagus atau tidak. Segalanya memang yang terbaik sih, memberikan yang terbaik, konsisten, tetap bikin orang happy kayak gitu. Terus yang jelas yang kayak feel-nya gitu loh. Kita tuh bikin Darcy Cat itu tuh memang salah satu dari kita harus baca bukunya. Kalau nggak baca bukunya, gimana kita bisa nyampein, oh ini tuh intinya gini, yang seperti itu. Jadi kita memang harus baca, jadi feel-nya untuk bikin box itu ada gitu loh. Jadi nggak cuman, oh ini bagus sih, ini dipasang-pasang, ini nih bagus, ini enggak. Kita memang kayak teh itu kan, kalau yang pertama teh itu kan yang ngeracik kan Yunea. Jadi kan dia esnya itu kan udah tahu ini yang untuk unsur tehnya apa-apa-apa, terus kayak pewarnaannya yang dipakai apa-apa gitu kan memang dari buku tersebut. Kayak magnetik yang custom juga kayak gitu, dipas-pasin karena kita yang penting harus baca bukunya dulu salah satu dari kita gitu, biar feel-nya dapat. Jadi nanti ke konsumen juga dapat sih feel-nya gitu. Intinya pinginnya kayak gitu sih. Jadi emang mengutamakan kualitas Gitu. supaya customer seneng ya kan, terus kerjainnya juga happy biar rasa happy-nya tuh nyampe gitu ke customer ya. Pokoknya intinya customer-nya yang harus seneng dulu lah gitu. Jangan Betul. sampai kecewa gitu. Jadi kalau ketika ada masukan atau apa ya kita list, misal aduh Kak ini pengen yang ini, oke nanti kita dipikirkan dulu. Jadi jangan sampai kita itu cuman yang maunya kita aja. Ada tambahan ya? Kalau tadi kan kita sudah punya tujuan awal ya, dan itu menurut aku cukup kuat landasan kita untuk bikin Darcy Crate ini. Jadi sebenarnya bukan sekedar bisnis gitu ya, ngelihat oh ada peluang nih gitu. Nah, ada peluang, belum ada subscription box klasik, kita angkat itu gitu. Itu peluang kita ambil, tapi yang menjadi dasar utama kita tadi seperti yang disampaikan Mbak Ani, kita ingin mengenalkan sastra klasik gitu. Nah, itu proyek jangka panjang dan kebetulan juga didukung, ternyata ada juga kayak si Rifki ya, si Daenerys juga kan dia juga excited banget dengan adanya Darcy Crate. Ya ini apa memang sastra klasik nih harus kita boomingkan Kak, kayak gitu, dan didukung juga dengan
kita bikin challenge ada moco klasik itu beberapa bulan sekali kayak gitu. Jadi memang saling mendukung gitu. Jadi Bukis Match ini salah satu sarana saja, bukan tujuan kita untuk mencari keuntungan. Jadi kalau ngomongin masalah harga, memang kita di bawah harga rata-rata kayak gitu. Kita harganya ya ibaratnya nggak ngambil untung banyak lah gitu. Jadi tujuan utama sih dari kami bukan mengambil untung, tapi ingin mengenalkan sastra klasik, dan itu butuh kerja panjang gitu. Jadi nggak cuma setahun 2 tahun selesai gitu, tapi harus terus bertahan. Dan kita tahu bahwa buku klasik itu kan ada banyak sekali variasinya. Jadi tidak cuma sekedar romance gitu, tapi karena klasik itu adalah baratnya tuh udah kita tinggal pilih aja mau yang angkat yang tahun berapa. Jadi sangat banyak pilihan, beragam, dan kita ibaratnya tuh idenya tuh selalu muncul gitu loh Kak. Jadi kita memang sudah mempersiapkan Dark Secret ini untuk jangka panjang, dan kita bikin kurikulum lah dalam tanda kutip gitu. Jadi sudah ada rencana, baca habis ini. Jadi kayak kemarin ketika habis Pride and Prejudice, ternyata kalau romance nih sedikit peminatnya, udah kita cari dulu gitu. Terus akhirnya kita pindah yang kedua, Anne of Green Gables, itu udah lumayan banyak, tapi karena memang bukunya sudah backlist, sudah ibaratnya terbitan lama sekali di Qonita dan nggak diterbitkan ulang, ini kayaknya agak susah untuk meng-hype, udah kita off lagi gitu. Jadi memang akhirnya kita bikin list sesuai dengan buku yang sedang baru-baru diterbitkan. Jadi semacam kita ngikutin perkembangan di penerbit juga. Jadi mengangkat ibaratnya nggak mungkin juga sih kayaknya penerbit ini mau mempromosikan buku-buku klasik gitu kan. Jadi kita mempromosikan biar yang banyak yang baca aja gitu, dan kita akhirnya mengambil spesifik nih buku-buku middle grade gitu yang masih banyak. Kalaupun orang nggak beli Dark Secret nggak apa-apa, yang penting bukunya booming gitu. Jadi kita punya ini sih, biar harapannya ini bisa bertahan, kita udah memikirkan habis ini. Jadi itu men-challenge kita sendiri sih Kak untuk membaca, menyisihkan waktu ibaratnya untuk membaca buku-buku yang akan kita angkat. Kayak kemarin juga sebenarnya ada ide untuk Narnia, ini udah dari tahun lalu. Tapi tadi kita kesulitan mencari bukunya. Nah, kebetulan kemarin aku dapat pinjaman bukunya, dan menurutku ketika aku lempar nih ada yang mau, kalau misalnya dari Secret angkat Narnia nih, tertarik nggak? Itu langsung banyak deh masuk. Iya Kak, pokoknya selanjutnya itu Narnia ya gitu. Jadi ternyata memang ini juga ketika kita punya ide dan banyak yang tertarik, kita jadi semangat gitu untuk menggarapnya itu. Jadi ya semoga saja sih bisa bertahan ke depannya. Amin. Nah, karena Nea menyinggung tadi mengenai buku klasik tuh sebenarnya banyak gitu ya, tinggal pilih aja mau angkat yang mana. Terus yang aku perhatiin kayaknya yang diangkat baru klasik-klasik dari dunia barat ya. Maksudnya kayak Pride Prejudice, terus kan Peter Pan gitu kan, Anne of Green Gables. Ada kepikiran nggak buat mengangkat klasiknya Asia gitu? Ya Indonesia, ya Jepang. Jepang kan kayak kita tahu ada penerbit Mai gitu ya yang sekarang pengen mengangkat klasik Jepang juga. Kira-kira ke depannya apakah Dark Secret akan melirik gitu klasik Asia untuk dijadikan temanya? Itu tapi masih masuk prioritas kesekian karena kita masih meraba-raba juga nih itemnya yang cocok apa gitu. Kalau aku pribadi kan memang wibu dari dulu, jadi sebenarnya pengen ngangkat juga tentang Jepang, tapi kita masih tadi ngambil fokusan ke mana dulu nih. Kalau penerbit Mei kan memang sudah baru beberapa buku yang dimunculkan, dan kebetulan kalau aku belum baca ya terbitan mereka, dan klasik Jepang itu sebenarnya banyak, untuk bisa diangkat juga ada, tapi memang kita masih baliknya tadi fokusan mengenalkan klasiknya dulu, kemudian mencari buku yang mudah ditemukan. Ibaratnya kalau misal nggak ada fisiknya, ada e-booknya gitu. Jadi selain dari merchandise-nya, kita bisa diskusi bukunya dulu. Nah itu jadi memang lebih ke kayak ya ada rencana untuk ekspansi ke depan untuk ke sana, tapi utamanya untuk sekarang masih yang English klasik dulu gitu. Kemarin juga aku baru baca Tom Sawyer, nggak tahu ya, nanti ini kan klasik Amerika.
Nah, gitu. Jadi bukan, kalau Pride and Prejudice kan British English, jadi memang banyak kan kita juga ngambil tema-tema juga yang masih terbatas di Inggris, tapi kan kalau Anne of Green Gables dia di Kanada, seperti itu. Jadi sebenarnya pun settingannya juga beda-beda, kayak Peter Pan juga beda lagi. Kita yang belum angkat memang Alice in Wonderland sama itu ya Little Prince, itu karena memang sudah banyak yang lain yang mengangkat, jadi kita mengangkat yang memang masih jarang banget diangkat. Dan sebenarnya juga masih sedikit gitu yang mengetahui kayak gitu. Jadi ke depan juga mau ekspansi ke yang lain juga gitu. Jadi bukan cuma English klasik, tapi juga ini ada American klasik. Kalau yang Little Prince kan Prancis klasik, dan kalau Indonesia sendiri masih tadi folklore yang bisa kita ambil apa sih kayak gitu. Jadi masih dulu kan sempat ada juga harus subscription yang box Haru yang betul. apa namanya dongeng Indonesia itu ya ya dongeng juga gitu. Apa sih dulu tuh nama boxnya lupa. Patrick Red. Patrick Red ya. Nah itu sebenarnya kan menurut aku sudah memulai gitu, sebenarnya Haru udah memulai Patrick Red, tapi juga putus tengah jalan. Itu baru beberapa box kalau nggak salah ada. Yang aku beli waktu tuh yang ini sih, yang Prambanan waktu tuh. Sama ada sebelumnya ada Sangkuriang, kalau nggak salah ada Bawang Merah Bawang Putih juga. Kayak gitu. Nah, sebenarnya banyak ide-ide itu, tapi nanti kita tuangkan karena bukunya juga belum ada, Kak. Jadi karena kita konsepnya subscription, nyari bukunya dulu gitu. Kalau bukunya nggak ada, kita mau masukinnya gimana gitu. Jadi lebih ke based on buku experience aja. Pertanyaan terakhir nih, kira-kira apa nih impian kalian berdua untuk Darcy Create ke depannya gitu? Kalau program jangka panjang kan tadi udah dijelasin sama Yonea kan, tapi ini impian gitu, sesuatu yang kayak mustahil tapi pengen bisa mencapai ke titik itu gitu. Apa sih? Apa ya? Kepengennya itu makin banyak orang yang baca klasik, itu jelas. Makin banyak orang yang senang klasik. Terus kalau untuk DC sendiri ya makin besar, makin banyak peminatnya itu udah pasti. Terus makin beragam itemnya, lebih eksklusif atau gimana. Tapi dengan harga-harga yang tetap terjangkau, tapi item-itemnya lebih beragam kayak gitu. Lebih gede lah gitu. Terus kepengennya apa ya? Kayak gitu aja sih. Iya. Yakin gak mau ditambahin? Perkataan adalah doa loh, gitu. Siapa tahu kalau diucapkan jadi terwujud. Pengennya penerbit yang menerbitkan klasik itu juga tahu kalau ada DC gitu. Jadi kan mereka lebih enakan gitu. Maksudnya kita nyari bukunya enak, terus ternyata ada kok buku Smith aja jalan gitu. Terus ya kepengennya mereka tahu kita gitu loh. Jadi lebih enak, terus lebih kerjasamanya lebih asik gitu. Jadi siapa tahu nanti kedepannya kan bisa kerjasama dengan penerbit gitu. Siapa tahu juga bisa custom cover bukunya khusus DC. Jadi eksklusif custom gitu ya, covernya khusus untuk dari DC aja yang ada nih, kayak POD gitu ya. Jadi mudah-mudahan gitu. Menarik. Amin. Semoga terwujud ya. Kan belum ada tuh kayak gitu ya. Nea gimana? Apa impiannya untuk Darcy Create? Kalau harapannya sih memang bisa go internasional juga. Jadi nggak cuman di Indonesia gitu. Tapi kalau untuk sekarang kan kita belum fokus ke pasar luar negeri gitu ya. Karena memang masih pergaulannya ya terbatas lokal dulu gitu, dan juga masih kendala pengiriman kayak gitu. Jadi kita harapannya sih bisa besar sampai ke luar negeri juga gitu. Dan tadi sih setuju sama Mbak Ani, memang kayaknya tuh kita belum menggandeng penerbit, karena memang ya siapalah, kita nih masih industri rumahan lah ibaratnya. Jadi belum berani untuk tadi ya, harapannya memang bisa custom, kayak kan memang kalau di luar negeri itu kan memang collectible box-nya itu karena ya edisi Lumicrate beda sama edisinya Perilot kayak gitu. Nah, kita belum ada saingan nih kayak gitu. Jadi kemarin terakhir kita bikin usaha bikin custom cover dengan buku jaket aja gitu, dan itu menggandeng ilustrator. Ini box khusus kita.
Nah, kayak gitu. Ini cuman bisa dibeli di kita gitu. Dan untuk cover khusus kita itu masih jadi impian banget lah kayak gitu. Ke depan sih harapannya bisa terus sih. Kemarin udah bilang book selanjutnya ada ininya nggak, ada book jacket nggak? Ya boro-boro book jacket gitu, bukunya aja nggak ada gitu kan. Jadi apa namanya, itu challenge sendiri gitu. Dan ya harapannya sih ke depan bisa bisa gitu ya, kalau memang nanti ada misal dari penerbit misalnya mau nerbitin apa gitu terus ternyata cocok nih sama kita, ya bisa promosinya kan jadi bareng gitu kan. Semoga terwujud ya impian-impiannya. Oh ya, tadi aku bilang ini kan pertanyaan terakhir, tapi aku lupa kemarin aku nanya di question box-nya Sofa Literasi. Terus ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi sebenarnya sebagian sih udah sekaligus terjawab ya sama obrolan kita tadi. Paling yang belum kejawab itu adalah pertanyaan dari Jailin Ami, apakah novel klasik lebih unggul daripada novel-novel lainnya dari segi sastra bahasa dan makna tulisan? Kalau bicara lebih unggul, kayaknya aku sendiri belum bisa mengatakan dalam porsi yang itu ya, belum bisa bilang oh sastra lebih unggul nih. Tapi memang kalau sastra klasik ini lebih unik gitu ya. Sastra klasik itu kayak tata kramanya itu beda, cara penyampaiannya itu lebih tata kramanya lebih ya kalau Kelihatan gitu. orang kayak gitu. Misalkan kalau zaman dahulu itu kayak anak gadis keluar rumah itu kan memang harus ada pendamping. Kalau zaman sekarang kan kontemporer itu kan enggak, kita pergi aja gitu. Nah kalau di sana tuh enggak. Jadi ada semisal kalau kita sedang marah atau emosi, ada bahasanya lebih halus kayak gitu. Terus cara mereka berpakaian, terus adat istiadatnya, hal seperti itu memang lebih banyak ditemukan di sastra, di klasik daripada di ini. Walaupun kontemporer juga bagus sih tata keramanya, tapi kalau yang klasik itu kan lebih bahasa basinya lebih banyak, dan itu yang cenderung bikin orang-orang yang baca klasik itu kayak bosen bertele-tele seperti itu. Tapi kalau dari segi aku sendiri itu menarik gitu loh. Dari cara mereka berpakaian, bertutur kata, terus keribetan adat istiadatnya, bentar-bentar pesta, bentar-bentar memang lebih menarik. Dari sisi itunya lebih menarik. Terus kalau kontemporer juga menarik sih. Saya juga membaca kontemporer juga gitu. Oke, Jadi untuk lebih unggulnya kurang tahu, tapi kalau untuk tata keramanya, kurasa lebih banyak pelajaran yang dari klasiknya yang diambil. Kalau dari Noya, gimana pendapatnya? Kalau aku sih lebih ke kayak memang kita ketika membaca klasik itu seperti ini ya, travel time gitu ya. Ada sensasi untuk balik ke masa lalu gitu, dan itu yang tidak relevan dengan sekarang. Kalau menurut aku itu experience tersendiri. Jadi pengalaman membaca pada zaman dahulu itu seperti apa gitu. Dan menurut aku kenapa mengambil klasik itu bukan karena dari sisi bahasa ya, jujur aja karena bukan background bahasa, aku nggak bisa membandingkan dalam segi itu gitu. Jadi kalau mau membandingkan bagus atau enggak yang dulu dibandingkan sekarang sih itu bukan kapasitas aku untuk bilang, tapi menurut aku kita membaca buku yang kontemporer sama klasik itu punya pengalaman yang berbeda gitu. Jadi aku ingin menawarkan dengan dari Secret ini menawarkan pengalaman baca yang berbeda dari biasanya. Ibaratnya kalau misalnya kayak biasa baca buku thriller sama horor gitu kan, kemudian ketika membaca romance itu kan pasti beda sensasi yang didapatkan. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau di klasik itu memang tadi udah disebut dengan Mbak Ani, kalau secara tata krama, tata bahasa itu memang formal banget. Ibaratnya kalau aku sih membaca kemarin Tom Sawyer itu memang banyak sekali kosakata baru yang mungkin sekarang udah nggak relevan lagi, nggak ada lagi sekarang gitu. Oh, ternyata memang bener gitu ketika dulu dibilang sama guru bahasa Inggrisku nih, American English sama British English nih beda. Ternyata memang benar gitu kan. Itu kalau kita baca dari bahasa aslinya gitu. Itu sensasi yang mungkin tidak didapatkan ketika membaca buku kontemporer kayak gitu. Jadi lebih ke arah ayolah ini loh ada loh ini apa genre yang berbeda dari yang biasa kamu baca gitu. Berani nggak untuk challenge membaca ini. Jadi membaca klasik itu challenge tersendiri menurut aku karena tadi kesulitan tata bahasanya gitu, dan ceritanya juga ya cuman sebenarnya sederhana ya, kayak Secret Garden kemarin itu ceritanya sangat-sangat sederhana gitu kan, tentang anak yatim piatu yang orang tuanya nggak ada terus dia tinggal sama pamannya, tapi experience dia ketika menemukan taman rahasia itu satu hal yang menarik ya gitu. Dan di situ benar-benar detail banget digambarkan. Itu yang mungkin beda dengan sekarang ya. Kalau kontemporer itu lebih ke kayak
chemistry antar tokoh yang dibangun. Tapi kalau di klasik lebih ke deskripsinya, kemudian gimana lokasinya. Kita bisa membayangkan imajinatif banget. Kayak di Alice in Wonderland juga itu kan fantasi. Sebenarnya secara kita tidak sadar itu buku fantasi pertama gitu kan dibandingkan Asik ya. ya ibaratnya menjadi basic dari ya Harry Potter dan lain-lain juga gitu kan. Kadang tanpa kita sadar membaca buku klasik itu juga ya imajinasinya tuh jauh gitu karena di luar realita yang biasa kita hadapi sehari-hari seperti itu. Oke. Aja mungkin Kak. Oke, menarik. Sepertinya sudah semua kekepoanku terjawab. Dan juga pertanyaan dari followers di akun Sofa Literasi juga sudah terjawab. Kalau gitu, untuk episode Sofa Literasi kali ini aku akhiri. Terima kasih untuk Yonia dan juga Ani yang sudah bersedia menemani aku ngobrol-ngobrol pada siang hari ini di episode perdana Sofa Literasi. Dan semoga Darcy Crit terus bertahan sampai ke depan-kedepannya dan impian-impian yang teman-teman ucapkan tadi bisa terwujud. Amin. Baiklah, aku tutup untuk Sofa Literasi episode ini. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. See ya.